Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Yang hormati para dewan hakam yang mulia, yang hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, dan teman-teman seperjuangan dan adik-adik yang saya banggakan, singkatnya para hadirin hafizakumullahu ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa dipertemukan kembali di tempat yang barakah ini dalam rangka memperingati hari lahir Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya tak bosan-bosannya kita haturkan salawat beriring salam atas junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini saya akan membawakan judul pidato yang berjudul Keistimewaan Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Syarhu Ummatil Muhammadiyah karangan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu taala disebutkan bahwasannya ada 14 keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keterbatasan waktu, yang hanya akan menyampaikan satu saja, yaitu yang pertama, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah raf'ul isri, yaitu dihilangkannya isron. Apa itu isron? Kata Sayyid Muhammad, wal isru asluhu athiqalul ladzi ya'suru sahibahu 'anit taharruki. Pada dasarnya isron itu adalah sesuatu yang berat, yang memberatkan seseorang untuk bergerak, yang bermakna Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kewajiban yang melebihi kemampuannya. Contoh, bila ada keuzuran menggunakan air, maka boleh bertayamum. Apabila seseorang tidak mampu salat dalam keadaan berdiri, maka boleh duduk. Hal ini berbeda dengan umat-umat terdahulu seperti Bani Israel misalnya. Bani Israel banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kewajiban yang melebihi kemampuannya. Salah satunya adalah yang pertama, qata'u mawadhi'in najasah, yaitu memotong tempat-tempat najis. Yang berarti manakala pakaian mereka terkena najis misalnya, maka cara untuk mensucikannya adalah dengan cara dipotong. Alhamdulillah, kita umat Nabi Muhammad SAW cukup dengan menggunakan air. Kemudian yang kedua, beban yang diterima mereka adalah adamu muwakalatil haid. Tidak boleh makan bersama perempuan yang haid. Dalam artian, orang Bani Israel terdahulu tidak, apabila wanita-wanita mereka sedang haid, maka mereka tidak boleh lam yu'akiluha wa lam yukhalituha wa lam yusakinuha fi baitin wahid, kata Sayyid Muhammad. Mereka tidak boleh makan bersama perempuan yang haid, mereka tidak boleh bergaul, mereka tidak boleh tinggal di dalam satu rumah. Akan tetapi perempuan tersebut mesti ditempatkan di satu rumah sendirian. Alhamdulillah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW jangankan makan, sedangkan yang sudah bersuami istri saja diperbolehkan bersama, asalkan tidak menyentuh ranah di antara pusat dan lutut. Ini sebagai bentuk ihtiyat, kehati-hatian. Kemudian yang ketiga, qatlun nafsi bitaubah. Persyaratan diterima taubatnya mereka adalah dengan cara bunuh diri. Yaitu manakala Bani Israel terdahulu mereka menyembah ijil, yaitu patung anak sapi, Nabi Musa alaihissalam menjelaskan kepada mereka bahwasanya taubatnya akan diterima dengan cara mereka bunuh diri. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kemudian kalau mereka Bani Israel juga melakukan dosa yang terkait dengan mata, maka cara, misalkan mereka memandang kepada perempuan yang tidak mahram, maka cara untuk
taubatnya adalah dengan dicungkil matanya. Mohon maaf apabila mereka berzina misalnya, maka cara penerimaan taubat mereka adalah dengan dipotong kemaluannya. Masya Allah. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kepadanya bahwa ia akan menerima taubatnya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar senang kepada umat Nabi Muhammad yang bertaubat, melebihi kesenangan seorang ibu yang kehilangan anaknya, melebihi kesenangan seorang musafir yang mendapatkan air, melebihi seorang yang kehilangan barangnya kemudian dia mendapatkannya kembali. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurar rahim." Barang siapa yang berbuat kejelekan atau dia menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya ia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya menutup pidato saya, terlebih dahulu saya akan menceritakan kisah pendek yaitu tentang Abu Lahab. Manakala Abu Lahab ketika Rasulullah SAW lahir, kemudian Abu Lahab ini diberitahukan oleh budaknya yang bernama Suwaibah, "Wahai Abu Lahab, anak saudaramu yang bernama Abdullah telah melahirkan seorang anaknya laki-laki." Kemudian Abu Lahab bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, berkat kegembiraannya ini, Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari Senin meringankan siksa daripada Abu Lahab. Lalu bagaimana dengan tiang Pulungguh Sami yang semasa hidupnya bergembira dan setiap tahunnya, setiap bulan Maulid kita memperingati hari lahir Rasulullah SAW. Dan peristiwa ini diabadikan dalam syair yang berbunyi, "Idza Idza kana hadza kafiran jaa dhimmuhu wa tabbat yadahu bil jahimi mukhalladan ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famal dhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan diadakannya acara ini kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila sabilil islah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia penampilan dari peserta pertama kita, yakni Farizal Hadi. Jadi bisa kita ambil ibrah atau pelajaran kalau Allah itu tidak akan menguji kita di batas dari kemampuan kita sendiri, seperti itu. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, seharusnya yang tampil sekarang itu hadroh ya. Tapi karena personilnya masih belum datang.